Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan prediksi kebakaran hutan yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Dimas Prasetyo, Bentar Syahpamungkas, saya sendiri dan Taufik Akmar, dan terakhir Romi Zafarel. Selanjutnya, langsung aja ke latar belakang. Fenomena kebakaran hutan yang semakin meningkat dan menjadi masalah lingkungan yang serius di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi udara, dan ancaman bagi kehidupan manusia dan hewan. Mengingat dampak negatif dari kebakaran hutan, prediksi kebakaran hutan sangat penting untuk mencegah kerugian besar. Prediksi kebakaran hutan melibatkan pengumpulan dan analisis data yang luas, termasuk data cuaca, data vegetasi, data kelembapan, data spasial, dan data sejarah kebakaran sebelumnya. Dengan menerapkan pendekatan prediksi kebakaran hutan berbasis data dan teknologi yang canggih, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif kebakaran hutan, melindungi ekosistem yang rentan, serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan di sekitar wilayah hutan. Selanjutnya, di sini data digunakan dalam proyek ini terdiri dari banyak kolom, tapi kami hanya menggunakan beberapa kolom, yaitu yang pertama DMC, suhu, RH, dan angin, hujan, dan area. Kolom DMC merujuk pada indeks DMC dari sistem FWI 11 hingga 291,3, sementara suhu mengacu pada suhu derajat Celcius. Kolom RH mengacu pada kelembapan. Terus kolom angin menggambarkan kecepatan angin dalam kilometer per jam. Ada juga kolom hujan dan area adalah kolom target yang menjadi variabel yang ingin diprediksi. Ini menunjukkan kebakaran hutan dalam mata dengan yang secara relevan. Dataset ini diambil dari Kaggle Dataset Ardika Satria Kebakaran Hutan. Selanjutnya, berikut 5 baris pertama dataset. Dalam dataset ini terdapat total 517 baris dan 13 kolom, serta terdapat 3 tipe, yaitu integer, object, dan float. Selanjutnya, dalam alur penelitian ini kami melakukan EDA, yaitu ada EDA scatter plot sama EDA histogram, melihat korelasi antar variabel, split dataset, perbandingan hingga 4 perbandingan, membuat model, terus selanjutnya menghitung RMSE dan melakukan prediksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tan Baik Akbar. Oke, baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang eksperimen. Nah, di sini kita memiliki library yang akan digunakan. Nah, library tersebut adalah ada import pandas, ada import numpy, ada import matplotlib, .pyplot, terus ada import seaborn atau SNS, terus ada scalar linear model, import linear regression, terus ada scalar matrix, import mean square error, dan terakhir from scalar import matrix. F1. Nah, di sini kita melihat informasi seputar datasetnya. Di bagian di F-head, kita akan menampilkan beberapa baris pertama dataset. Nah, di dataset ini kita hanya mengambil DMC, suhu, angin, sama hujan dan air. Terus ada DFT. DFT ini adalah menampilkan baris terakhir pada dataset. Setelah itu ada DF info. Nah, DF info ini akan menampilkan beberapa data, yaitu ada data float sama data object dan integer. Setelah itu ada
kita menuliskan di F-descript, yaitu untuk menampilkan statistik deskriptif dataset. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan EDE. Nah, pada EDE ini kita memiliki histogram dan scatter plot. Setelah itu, lanjut kita akan melihat korelasi antar variabel. Pada tahap ini saya kembalikan kepada Dimas Prasetyo. Oke, baik. Pada tahap modeling ini, pertama kita membuat variabel X dan Y-nya. Variabel X-nya itu kita kasih saja bebas, yaitu DMC, suhu, RH, angin. Terus variabel Y-nya itu GG, kemudian hujan, dan area. Lalu kita melakukan perbandingan. Perbandingan pertama, kita split data dan kita training dulu. Split datanya 90 banding 10. Di sini bisa dilihat bahwa hasil RMSE-nya adalah 22. Lalu kemudian perbandingan yang kedua, di sini kita split data dan perbandingannya 80 banding 20. Selanjutnya. Sini kita dapat melihat bahwa RMSE-nya mulai kecil dan mulai menjadi lebih akurat menjadi 21. Lalu kemudian kita lihat perbandingan tiganya. Di sini perbandingannya adalah 70 banding 30. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa error RMSE-nya lebih mulai kecil. Lalu terakhir kita lihat ke perbandingan 4. Split data dibandingkan adalah 60 banding 40. Kita dapat lihat di sini RMSE-nya yang paling kecil, yaitu yang paling akurat 18%. Selanjutnya akan saya berikan kepada Robiza. Nah, di sini saya akan membacakan hasil dan evaluasi berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan dengan melakukan split data sebanyak 4 kali percobaan dengan rasio pembagian 90 banding 10, 80 banding 20, 70 banding 30, dan 60 banding 40. Kami telah mengukur hasil RMSE pada masing-masing percobaan. Hasil RMSE yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Untuk percobaan 90 banding 10, RMSE-nya itu 22,80. Untuk percobaan 80 banding 20, itu RMSE-nya itu 21,80. Untuk percobaan 70 banding 30, RMSE-nya itu 19,75. Dan untuk percobaan 60 banding 40, RMSE-nya itu 18,46. RMSE atau root mean square error adalah metrik evaluasi yang kami gunakan untuk mengukur sejauh mana selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual dalam konteks regresi. Semakin rendah nilai RMSE, semakin baik kualitas prediksi model. Dalam eksperimen ini, kami mendapati bahwa hasil RMSE terendah diperoleh pada percobaan dengan rasio pembagian 60 banding 40, yaitu 18 banding 46. Hal ini menunjukkan bahwa model kami memberikan tingkat error prediksi yang lebih rendah pada saat kami menggunakan 60% data untuk latihan dan 40% data untuk pengujian. Persamaan umum yang kami gunakan untuk menghitung RMSE adalah sebagai berikut. RMSE, SQRT, mean, Y, strip bawah PRET, kurang Y, strip bawah aktual, terus kali 2. Di sini Y garis bawah PRET adalah nilai prediksi yang diberikan oleh model kami. Y garis bawah aktual adalah nilai aktual dari variabel target, dan mean adalah operasi untuk menghitung rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Berdasarkan hasil kami peroleh, kami dapat menyimpulkan bahwa pemisahan data dengan rasio 60 banding 40 memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dengan RMSE yang lebih rendah. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, dari eksperimen 4 percobaan dengan rasio pembagian 90 banding 10, 80 banding 20, 70 banding 30, dan 60 banding 40, kami melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa 1. Performa model memberikan hasil prediksi yang lebih akurat pada percobaan dengan rasio 60 banding 40, diikuti oleh percobaan dengan rasio 70 banding 30, 80 banding 20, dan 90 banding 10. Yang kedua, ukuran data uji. Semakin banyak data yang digunakan untuk pengujian, contohnya 60 banding 40, semakin baik performa prediksi model dengan RMSE yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, generasi model. Percobaan dengan rasio 60 banding 40 memberikan hasil RMSE terbaik.
Jadi eksperimen ini kami menemukan bahwa pemisahan data dengan rasio 60/40 memberikan hasil prediksi kebakaran yang lebih baik dengan RMS yang lebih rendah. Mungkin itu saja. Baiklah. Selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.